Anita Marta Vlog. Halo, selamat pagi menjelang subuh. Ini berhasil menangkap sosok yang selama ini susah ditemukan. Jadi tuh kita sekantor tapi susah ketemu ya, Bo. Tapi kita beda profesi, saya kiper. Jadi ini adalah baju, maksudnya gini loh, kan ini hari, kita bebas boleh pakai apa aja yang jaketan, sweateran, cantik-cantikan. Aku tuh nggak bisa deh kayak kamu pakai jaket gitu, kenapa ya? Jiwanya nggak sporty kali, tipenya feminin, jadi yang cewek banget. Badannya udah terlalu tebal kali, jadi nggak betul. Oh iya, ini banyak yang dicari loh dia itu sebenarnya. Jadi saya suka kadang-kadang suka sebel sama Intan karena dia programnya banyak, saya cuma satu doang. Dia banyak loh, sebutin ada berapa programnya? Sebentar, satu eksklusif sepanjang waktu, sepanjang zaman, selamanya, ya kan, kontrak mati. Amin. Sudahlah cukup, jadi nggak perlu banyak-banyak eksklusif, titik. Ya tapi kan itu buat kurikulum vita keren, misalnya Intan pengisi suara ini itu. Ada banyak ya kan, kan? Bo. Lo sepanjang hari udah berapa coba itu? Sebentar, 3 bulan bungkus program. Gak penting. Coba yang penting lo udah berapa program selama sepanjang karir lo? Kalau bisa dibilang banyak ternyata. Iya, sebutin. Ada lebih dari 10 ya? Lebih. Ya ampun. Sebutin dong. Sejarah ya, berarti sejarah pernah ngisi program apa saja. Satu, itu yang paling fenomenal, tuntas. Pertama kali benar-benar belajar jadi seorang voice over. Berapa tahun? Tuntas itu 2-3 tahun waktu Itu di berjalannya. TPI waktu itu ya? MNC. Oh, MNC. Tuntas tuh paling Ih, lama. TPI kok prasejarah dong itu. Kalau gue TPI Go Show. Terus apa lagi? Abis tuntas itu ada namanya Top Story. Jadi itu lagi tuh buat di RTV, tapi lumayan sih nggak lama. Oke. Pernah juga. 2 tuh ya, gue hitung. Terus next. Pernah juga program lifestyle, itu namanya Hers. Oke. Ada. Gak usah Sama disebutin juga. lah tayangnya, pokoknya yang penting ada banyak. Nah. 3 Hers. Oke, terus 4. Terus yang juga fenomenal adalah cumi-cumi dong. Yes, itu juga ini ya. Panjang juga, infotainment panjang ya. infotainment. Oke, 4, 5. Terus juga ternyata pernah baca Siapa Peduli, meskipun nggak panjang juga. Oke, Di 6. awal-awal tuh. Banyak kan? Ini juga yang fenomenal. Di luar nalar. Itu isinya apa tuh? Jadi itu adalah acara misteri. Kita mengangkat sesuatu yang horror. Oke. Jadi ngangkat sesuatu yang misalnya gini, Cipularang. Itu kan jalan tol doang biasanya, tapi secara kasat mata ada penampakan jadi yang tidak terlihat. diambil di sisi yang mistisnya. di luar nalarnya itu. Nah, karena mistis, suara yang isinya mencekam, ngeditnya dimasukin suara-suara itu ya kan. Hihihi. Dicekal dong KPI. Nah, Soalnya ini katanya menurut cerita Intan juga acara itu suka merasuki voice over juga ya. jadi emang kejadiannya Nuansa benar seremnya itu berasa ya? Kejadiannya pernah ada yang pernah begitu. Jadi kalau saya pribadi 3 kali take suaranya nggak ada sama sekali, beneran begitu. Makanya itulah. Serius. Itulah. Dan editor dia ngedit. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Kan dia pakai earphone kan jelas banget dengan suara. Dan ada loh suara hihi gitu-gitu, bener-bener serius. Akhirnya ditinggalin sama mereka kosong. Dan akhirnya semenjak dari situ yang ngedit emang minta temenin aja, nggak mau. Pokoknya nggak di jam-jam dini hari. Saya diruat semua tuh ya. Dan Oke, itu 6, itu 6. juga merasakan yang begitu. Jadi itu di luar nalar yang ke-6, yang ke-7. Bayangkan udah 7 dia programnya. Ada lagi oh ya, akhirnya baca di tempat lain ya, boleh ya. Boleh. Oh, redaksi malam, jangan sedih Ibu. Oh iya, betul. Pernah baca redaksi Sempet malam. dia jadi baca news ya. Jadi gini kata editornya, kan redaksi malam kan tengah malam dong ya kan. Redaksi malam tayang di mana, Bu? Di Trans 7. Trans 7. Jam 12 malam. Yang edit ngomong gini, "Mbak, sebentar. Kok saya kayak dengerin infotainment di tengah malam ya?" Begitu cara bacanya. Iya, emang kadang-kadang ini kita voice Nggak over biasa, infotainment belum pernah pertama kali baca news. harusnya dibedain, katanya produser saya juga. Aku juga pernah loh baca VO News gitu, juga dikritik sama produsernya. Mbak, tolong ya jangan terlalu infotainment. Jadi kita mendayu-dayu gitu ya kan, baca berita Harusnya kan tapi flat ya. Terlalu beritme, Jadi terlalu. tips yang pertama nih dari Intan juga, kalau baca VO News itu jangan terlalu intonasinya meliuk-liuk, flat aja. Harus sesuai karena emang berita gitu. Tuh. Itu udah 7 tuh, Tan. 8. Oh my god, ternyata. Nah, ini di tempat lain juga ada infotainment juga, namanya Obsesi, dan yang sekarang lagi berjalan gitu. 9. 9.
Nah, ada juga ini yang fenomenal, yang adiknya, kakaknya yang sudah merajalela. On the spot, tahu dong acara yang bener-bener tiap hari orang ini. Nah, ini adiknya nih trending. Ngikutin loh dia loh. Tayang di mana? Share-nya bagus loh. Panjang loh, pernah stripping loh. Tayangnya di mana trending? Trans 7. Trans 7. Sekarang masih berlangsung ya? Masih berlangsung. Ada lagi 10? Ada lagi di infotainmentnya ada di YouTube juga. Oh gitu, namanya Jangan disebutin, nanti mereka langsung dengerin. Ih, ini orangnya jangan. Oh, gitu. Nanti langsung mencari. Pokoknya ada lah tuh ya yang ke 10 Ada. ya. Ya ampun tuh kan dia bikin sirik kan. Ternyata. Jadi kalau dibayangin itu berapa pendapatan sebulan? Oh. Jadi gini loh, perlu diketahui, voice over itu kita bisa dibilang apa ya? Kalau programnya banyak ya tiba-tiba kayak mendadak, tiba-tiba programnya dikat ya akhirnya tiba-tiba merana. Jadi emang harus nggak bisa dipastiin juga. Iya sih. Tapi lo kan sekarang lagi mendulang rezeki nih, banyak program gitu ya. Ya udah, tipsnya gimana deh biar suaranya tetap di mana-mana bisa tetap prima. Kalau Soalnya tipe suara Intan nih agak-agak serak gitu ya. serak berat sebenarnya harusnya sih nggak masuk di program-program yang tadi gitu. Ya, Jadi enggak kayak lah. trending, contoh trending, dia kan ringan juga, semi berita, tapi lebih ringan lagi. Suara berat begini harusnya nggak cocok gitu. Ya tapi lo membuktikan bahwa itu share-nya bagus, berarti udah oke dong. Nah itu dia, akhirnya kita harus mengikuti maunya program kayak apa, dan mau nggak mau harus belajar kayak begitu. Iya benar-benar. Jadi Padahal didikan kayak tuntas di luar nalar itu berat banget gitu tuh bacanya. Terus akhirnya jadi yang gini, aduh pemirsa tuh kan jadi begitu. itu belajar. Jadi udah lupa cara baca yang Nggak apa-apa, jadi lo hilang fleksibel suaranya. Gitu. Nggak apa-apa. Itu susah loh buat latihan kayak gitu aja susah, dan Intan terbentuk oleh keharusan, keterpaksaan karena harus kayak gitu setiap hari ya. Dia keluar jalur karena biasanya Intan suaranya tuh berat. Bawain yang misteri-misteri, ternyata bisa bawain suara-suara informal. Yes. Skrip-skrip informal. Oke Intan, selamat Anda berhasil memperkaya Ternyata baca program banyak dengan yang beda-beda harus bisa, dan sebisa mungkin orang memang nggak kenal karakternya, itu satu orang yang baca ya sebisa mungkin jangan kayak gitu. Dan buat kurikulum vitae lo nanti ke depan bagus banget kan buat anak cucu. Ini loh, Ada satu lagi nih mau proyek baru Mama nih. ngisi banyak tayangan. Kalau gue walaupun alhamdulillah konstan tapi tetap silet doang. Gak apa-apa. Ini iklan tuh kan, ibu udah baca lagi, waktunya baca lagi ya. Itulah kita, udah ketemunya sebentar, gangguannya banyak iklan. Oke, thank you ya Tan. Mudah-mudahan tetap sehat buat stripping di banyak program. Jadi sehari bisa 3 gitu dong, 3 program. Bisa 3 program. Wih, luar biasa. Kalau ibu kan 2 digit, saya mah hampir menuju aja dulu. Ya kan? Sama kali kalau dihitung-hitung mah. Sampai ketemu ya, jangan lupa subscribe dan like. Intan juga punya channel namanya apa? Puisi Intan, tapi jangan didengarkan, saya juga jijik. Oke, sampai ketemu, bye.